Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Kencana Suri, MPM 2031060299. Saya dari kelas 6D Psikologi Islam. Di sini saya akan berbagi review buku, yaitu buku Perencanaan Keuangan, buku seri 9, Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Buku ini ditulis dan diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Buku ini memiliki ketebalan 60 halaman dan memiliki 5 bab. Di antaranya adalah bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi langkah-langkah perencanaan keuangan, bab ketiga berisi pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan, bab keempat berisi tentang profesi perencanaan keuangan. Pada bab keempat ini penulis memaparkan mengenai profesi perencanaan keuangan dan cara agar mendapatkan profesi keuangan tersebut. Nah, pada bab kelima itu berisi lembar kerja yang diberikan oleh penulis untuk mengevaluasi seberapa pembaca memahami daripada materi yang telah disampaikan di dalam buku. Nah, pada bab 1, buku ini menjelaskan bahwasanya semakin lama kebutuhan kita itu tidak semakin murah, semakin sedikit, ataupun semakin sederhana. Tetapi kebutuhan kita itu semakin banyak, semakin mahal, semakin beragam, dan semakin kompleks. Sehingga diperlukan skala prioritas untuk memenuhinya. Karena alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita itu serba terbatas, sedangkan kebutuhan kita itu semakin tidak terbatas. Nah, untuk itu diperlukan pelaksanaan dan pengontrolan agar tujuan kita tercapai. Jika kita sudah membuat perencanaan dengan baik, maka kita akan ingat selalu dengan tujuan kita. Nah, di buku ini juga terdapat kutipan yang menurut saya itu benar banget, yaitu semua tidak akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, maksudnya itu bahkan sesuatu yang telah direncanain aja belum tentu akan berjalan dengan mulus. Nah, apalagi sesuatu yang belum direncanakan. Nah, peran perencanaan itu sangatlah besar dalam menekan resiko terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan perencanaan, kita dapat memprediksi hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi gitu. Intinya baik kegiatan kecil maupun kegiatan yang besar sangat memerlukan namanya perencanaan agar tujuan itu dapat tercapai, hambatan yang timbul bisa kita singkirkan, dan solusi dalam permasalahan yang muncul pun sudah kita siapkan. Nah, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Nah, pada bagian latar belakang buku ini juga terdapat kutipan yang mengatakan bahwasanya keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih ditentukan oleh keberhasilan mengatur perencanaan, karena kekuatan kontrol kita terhadap pengeluaran adalah lebih besar daripada daya kontrol kita terhadap pengeluaran. Kita juga harus memahami kebutuhan dan keinginan. Nah, secara umum kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, di antaranya ada makan, berpakaian, rasa aman. Lalu kedua ada kebutuhan sosial, yaitu memiliki orang untuk berinteraksi sosial dan berbagi kasih sayang. Yang ketiga ada kebutuhan individual, di mana kebutuhan ini mencakup pengetahuan dan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Nah, ketika kebutuhan ini muncul, manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhannya. Namun, jika hal ini tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha untuk mengurangi tingkat kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauannya. Nah, sementara keinginan itu merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi individu. Nah, semakin banyak manusia terpapar informasi dan keberagaman objek yang ia temui, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul gitu. Nah, manusia memiliki kebutuhan yang sempit, yaitu kebutuhan dasarnya, namun memiliki keinginan yang tak terbatas. Nah, akibat perkembangan teknologi pemasaran, keinginan jadi sulit dibatasi dengan
keinginan itu jadi sulit untuk dibedakan dengan kebutuhan. Perkembangan pemasaran yang sangat pesat membuat manusia menjadi berkeinginan pada kepemilikan material. Hal ini menyebabkan manusia menjadi individu yang materialis gitu. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan untuk bisa memilah-milah objek di sekitarnya. Apakah sesuatu objek adalah kebutuhan atau hanya keinginan yang dapat ditunda pembeliannya? Kemampuan mendisiplinkan diri mendisiplinkan diri mendahului kebutuhan di atas keinginan, yang artinya kebutuhan ini adalah jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kualitas kehidupan manusia. Sedangkan keinginan kalau tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kualitas hidup manusia, begitu. Nah, pada bagian latar belakang buku ini juga terdapat kutipan yang mengatakan bahwasanya keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih ditentukan oleh keberhasilan mengatur perencanaan, karena kekuatan kontrol kita terhadap pengeluaran adalah lebih besar daripada daya kontrol kita terhadap pengeluaran. Kita juga harus memahami kebutuhan dan keinginan. Nah, secara umum kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, di antaranya ada makan, berpakaian, rasa aman. Lalu kedua ada kebutuhan sosial, yaitu memiliki orang untuk berinteraksi sosial dan berbagi kasih sayang. Yang ketiga ada kebutuhan individual, di mana kebutuhan ini mencakup pengetahuan dan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Nah, ketika kebutuhan ini muncul, manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhannya. Namun, jika hal ini tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha untuk mengurangi tingkat kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauannya. Nah, sementara keinginan itu merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi individu. Nah, semakin banyak manusia terpapar informasi dan keberagaman objek yang ia temui, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul gitu. Nah, manusia memiliki kebutuhan yang sempit, yaitu kebutuhan dasarnya, namun memiliki keinginan yang tak terbatas. Nah, akibat perkembangan teknologi pemasaran, keinginan jadi sulit dibatasi dengan keinginan itu jadi sulit untuk dibedakan dengan kebutuhan. Perkembangan pemasaran yang sangat pesat membuat manusia menjadi berkeinginan pada kepemilikan material. Hal ini menyebabkan manusia menjadi individu yang materialis gitu. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan untuk bisa memilah-milah objek di sekitarnya. Apakah sesuatu objek adalah kebutuhan atau hanya keinginan yang dapat ditunda pembeliannya? Kemampuan mendisiplinkan diri mendahului kebutuhan di atas keinginan, yang artinya kebutuhan ini adalah jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kualitas kehidupan manusia. Sedangkan keinginan kalau tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kualitas hidup manusia, begitu. Pada bab 2 yaitu langkah-langkah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses pencapaian tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan meliputi manajemen arus kas, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Nah, perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Nah, tujuan keuangan itu bermacam-macam dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Yang pertama ada jangka waktu pendek, tujuan dan targetnya pencapaian kurang dari 1 tahun. Nah, lalu kedua ada tujuan jangka menengah yang target waktunya sekitar 1-5 tahun. Yang ketiga
ketiga ada jangka panjang yang target waktunya lebih dari 5 tahun. Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mendefinisikan tujuan apa sih tujuan keuangan apa sih yang akan kita capai. Terus itu misalnya menabung dengan tujuan tertentu dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini. Ketiga ada mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesejahteraan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Yang keempat adalah membuat perencanaan keuangan. Yang kelima adalah melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keenam itu adalah mereview pengembangan pencapaian target keuangan yang telah dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari juga is okay lah ya. Terus dalam pelaksanaannya tahap-tahap tersebut itu bersifat dinamis gitu, jadi nggak perlu harus berurutan, kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, lalu pada bab 3 membahas mengenai pemanfaatan platform digital untuk perencanaan keuangan. Nah, di era serba digital ini sudah banyak banget fasilitas digital untuk perencanaan keuangan sehingga kita dipermudah atas segala urusan dalam manajemen keuangan kita. Penggunaan platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami tujuan keuangannya dan rencana yang telah ditetapkannya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat digunakan secara optimal. Selain itu, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna platform digital. Di antaranya adalah faktor keamanan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan apakah data yang dimasukkan oleh pengguna platform digital itu tidak akan bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab, apakah data rekening, keuangan, sandi pengguna ataupun data-data lainnya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah faktor kenyamanan yang harus kita perhatikan. Nyamankah kita menggunakan platform tersebut? Nah, yang ketiga adalah faktor kehandalan dengan mempertimbangkan kestabilan sistem dalam menyimpan data untuk kurun waktu yang lama dan dapat diakses di perangkat yang berbeda. Kemudian keakuratan perhitungan dan informasi yang up to date dari platform tersebut. Kemudian mengenai fasilitas keuangan untuk transaksi keuangan. Di masa sekarang sudah banyak ya platform digital yang bisa digunakan sebagai transaksi keuangan, kayak misalnya online banking, jual beli online, reksadana, jual beli saham, jasa pinjam, dan banyak lagi. Dalam penggunaan platform digital dalam transaksi, kita harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah kita bahas sebelumnya gitu, terutama dalam keamanan transaksinya. Pengguna platform digital selain bermanfaat tapi juga harus digunakan dengan hati-hati dan teliti, mempelajari persyaratan dan kondisi-kondisi yang diatur dalam transaksi. Nah, dalam buku ini terdapat tips untuk kita memilih platform digital untuk transaksi keuangan. Di antaranya itu adalah kenali dengan baik perusahaan penyedia jasa keuangan yang memiliki identitas, reputasi, dan eksistensi yang benar. Yang kedua adalah pilih institusi jasa keuangan yang menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan dapat memberikan solusi. Dan yang ketiga adalah mempelajari apa saja biaya dan denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan tersebut. Yang keempat adalah pahami dengan baik channel komunikasi yang tersedia antara penyedia jasa dengan pengguna jasa keuangan, apakah ada notifikasi konfirmasi untuk setiap transaksi atau tidak.
tips yang kelima adalah pilihlah perusahaan penyedia jasa keuangan yang memberikan layanan konsumen yang mudah dihubungi dan cepat memberikan solusi ketika kita mengalami kesulitan atau masalah pada transaksi. Nah, pada bab 4 buku ini menjelaskan mengenai profesi perencanaan keuangan dengan tujuan agar pembaca mengetahui kesempatan profesi perencanaan keuangan, sehingga mungkin kalau misalkan kita ingin berprofesi di bidang keuangan, terutama perencanaan keuangan, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan. Lalu saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan buku ini. Jadi buku ini itu memiliki kelebihan, yaitu pemaparan materinya yang lengkap dan jelas, disertai contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan kita, sehingga kita tuh ketika membaca materi yang disampaikan itu bisa mengerti dan kebayang gitu, oh kayak gini gitu. Nah, sementara untuk kekurangannya tuh dari buku ini tuh identitasnya tidak tertera secara spesifik gitu kan, sehingga pembaca itu mengalami kesulitan untuk mengetahui secara spesifik ini siapa sih yang menulis buku ini, apakah anggota OJK-nya itu siapa yang menulis gitu. Terus itu juga tahun terbitnya tidak ditulis di buku ini, terus itu juga diterbitkan di mana juga tidak diketahui gitu. Tapi sekali lagi ini buku bermanfaat banget dalam memberikan informasi untuk kita yang mau belajar memanage keuangan kita gitu, terutama mahasiswa sih. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.